sampaikan ada seorang kakek yang umurnya 57 tahun, tetapi karena sering membaca Al-Quran, sehingga suatu ketika dia mengikuti daurah menghafal Al-Quran, sehingga beliau menjadi peserta yang tercepat. Bayangkan, 57 tahun yang umurnya sudah setengah abad, dan sudah hampir, orang mengatakan sudah hampir ini, karena usianya Rasulullah itu kisaran 60 tahun ke atas, 60-an, ya 60 tahunan. Ya, seperti itu. Yang mana lagi? Yang menghafal. Kemudian setelah menghafal kita maknai, kita pelajari apa isi kandungannya Al-Quran. Terlebih lagi kalau kita sudah bisa menafsirkan Al-Quran. Seperti yang biasa dilakukan oleh Ustaz Fadli. Ustaz Fadli itu keren karena sudah banyak menguasai tafsir-tafsir Al-Quran. Kemudian mengamalkannya. Nah, itulah yang dimaksud dengan keluarganya Allah, Ahlul Quran. Ada dua di sini poin penting, menjadi keluarganya Allah dan merupakan hamba pilihannya. Jadi dua, keluarganya Allah menjadi hamba pilihan juga. Nah, itu pengantar dari saya, sedikit pengantar dari saya. Mudah-mudahan kita yang dimaksud oleh hadis Rasulullah bahwa ternyata Allah memiliki keluarga di antara para manusia. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu sekalian, jadi kita langsung masuk ke materi. Ya, jadi sebelumnya itu di materinya dibawakan oleh Ustaz Syahrul, ya, Ustaz Syahrul kemarin. Karena Ustaz Fadli belum sempat, dan sebenarnya masih ada materi yang tertinggal kalau sesuai RPP. Namun pada malam ini insya Allah saya akan tetap mengajar sesuai dengan panduan RPP. Insya Allah materi yang tertinggal nanti akan kembali diselipkan oleh Ustaz Fadli di pertemuan berikutnya. Jadi tidak apa-apa, materi yang tertinggal insya Allah nanti akan menyusul oleh Ustaz Fadli. Karena beliau akan bisa menyelipkan materi-materi yang sempat tertinggal. Jadi saya akan mengajar sesuai dengan panduan RPP. Insya Allah ibu-ibu kita akan belajar di halaman 32. Silahkan dibuka semua buku qiraahnya di halaman 32. Oke, bagaimana? Sudah terbuka? Sudah dibuka semua? Silahkan dikasih kode ketika sudah dibuka. Minimal dikasih tanda stiker jempol ketika sudah terbuka, supaya saya bisa memastikan bahwa semua peserta sudah membuka buku qiraahnya di halaman 32. Ya, silahkan. Ya. Ini Ustaz mau kasih tahu kalau ini kan lagi di luar. Tadi sudah pelatihan dari sampai malam Ustaz, jadi tidak sempat untuk pulang ke rumah. Jadi kondisinya buku lagi tidak saya bawa Ustaz. Oh, enggak dibawa buku tak? Jadi karena ini saya pelatihannya sampai malam Ustaz, jadi saya minta di Ibu untuk kirim lewat WA. Mungkin bisa dikirimkan ya anunya. Iya. Sudah ada Bu, sudah ada yang mengirim atau belum? Oh ini sudah ada nih Pak. Sudah ada. Ya, oke. Tidak apa-apa kalau sudah ada, alhamdulillah Bu ya. Oke. Yang lain sudah ya? Sudah buka juga? Tapi kalau sudah buka, Tabe termasukkan. Ustaz bisa menunjuk di monitor itu bukunya yang supaya yang tidak bawa bisa lihat. Oh, sepertinya kalau di ini Bu, jadi halaman 32. Halaman 32 ya. Kalau bawa itu sudah dikirimkan ininya, mungkin difotokan baru dikirim. Seperti kemarin Ustaz Sahrul, dia tunjuk langsung di monitor. Ya.
Ibu yang lain. Nah, jadi supaya kita lebih ini lagi kan ada setiap buku qiraah itu ada penunjuknya. Jadi kita masing-masing menunjuk buku yang kita pegang. Termasuk juga kalau Bu Kiki lupa buku qiraahnya itu kan sudah ada di handphone. Nah, bisa ditunjuk juga pakai terserah. Ya, Afwan keluar kita tadi. Ya, sudah buka semua ya. Buku tak? Ingat penunjuk tak tetap berada di tangan kanan tak masing-masing. Baik. Kalau begitu kita di kunci 10 bacaan lafaz Allah. Ini ada keterangan di atas, kita lihat bersama. Dibaca tebal atau tabkhim dan dibaca tipis atau tarkik. Nah, jadi di bawahnya pun ada penjelasan-penjelasan yang tertulis. Bacalah dengan bacaan wakaf atau berhenti jika ada tanda akhir ayat. Jadi di sini ada tanda wakaf atau tanda akhir ayat. Kita diperintahkan untuk berhenti. Jadi di sini pun ada penjelasan lebih lanjut bahwa lafaz Allah dibaca tebal mirip ke bunyi lo, ya. Jadi lo kalau sebelumnya berbaris A, jadi berbaris atas, dan U atau berbaris dhammah. Jadi semua baris atas itu dibaca tebal. Jadi la-nya menjadi lo. Jadi sebentar kita contohkan di sini. Kemudian dibaca tipis dengan bunyi la seperti biasa, kembali ke hukumnya la. Kalau sebelumnya berbaris bawah atau berbaris i. Jadi ada di sini contohnya di buku kita yang ada kotak-kotaknya itu silahkan dilihat. Nah, baris atas itu a u dibaca Allahu. Allahu seperti itu loh ya, ada loh. Nah, kalau baris bawah itu dibaca tipis, kembali ke hukum dasarnya inilah. Illahu seperti itu. Nah, kita langsung ke bagian nomor 1. Lafaz Allah berbunyi tebal mirip ke bunyi loh karena sebelumnya berharakat a atau u. Nah, saya akan contohkan. Ya. F1. Sepertinya ada yang putar musik. Mungkin bisa Ustazah Najma pakai handphonenya shooting halaman 32. Bisa enggak? Ada yang bisa ya? Yang pakai handphone, yang pakai handphone bagus. Oh iya, yang pakai handphone kayaknya bagus. Ya, yang pakai handphone supaya bisa di apa namanya? Di shoot. Ini Afwan siapa yang ini ya? Yang terbuka ininya suaranya. Oh iya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini di bagian contohnya saya akan contohkan. Sebentar kita praktek secara bersama-sama. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya contohkan, ini yang bagian tebalnya ini. Amarallahu lakum. Jadi amarallah, bukan amarullah. Jadi harus di sini berbunyi loh ya.
Amarallahu lakum. Nah, kalau lo itu pasti tebal. Makanya semua huruf yang mengarah ke o itu disebut dengan huruf yang tebal. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya karena ada di sini tanda waqaf atau akhir ayat, makanya kita berhenti. Nah, kita lanjut. Huwallahu karim. Nah, seperti biasa kalau kita berhenti di sini, otomatis ini munnya ini dimatikan. Huwallahu karim. Lanjut. Allahu rabbi wa rabbukum. Nah, seperti itu. Oke. Sepertinya kita sudah bisa membaca secara bersama-sama di contoh yang berikut ini di halaman 32. Silahkan ibu-ibu dibuka suaranya, mikrofonnya, baru kita membaca secara bersama-sama di halaman 32. Ingat, tetap pakai penunjuk tak masing-masing. Kalau kita memegang buku qiraat, ya kita tunjuk di bagian pertama. Oke, saya mau pastikan dulu apakah sudah siap semua? Siap. Oke, sudah mendengar? Siap. Oke deh, kalau sudah siap. Kalau sudah siap kita akan mulai ya sama-sama ya. Dengan aba-aba dari saya, silahkan dimulai membaca sampai di bawah ini. Oke. Oke, 1, 2, 3, silahkan dimulai. Walau Allahumma fa'alu. Qul sadaqallahul azim. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Wa budullaha rabbakum. Astaghfirullahal azim. Mata ja'a nasrullahi wal fath. Halaman berapa? 32. 32. Ini dibaca bersama sendiri-sendiri, Ustaz? Ya. Dibaca bersamaan atau sendiri-sendiri? Bersamaan, Bu. Bersamaan. Ya. Oke, kita ulangi dulu ya supaya semuanya mendengarkan. Ya. Oke. Kasih tanda stiker jempol kalau sudah mendengar instruksi dari kami ya. Ya. Jadi saya tadi sudah mencontohkan. Jadi setelah itu ibu-ibu sekalian membaca secara bersama-sama ya. Membaca secara bersama-sama contoh yang kami telah bacakan tadi. Ya, sampai selesai di bawah ya. Oke. Kita mungkin boleh mengulang supaya semuanya bersama-sama. Ya. Oke, siap? Siap. Siap? Siap. Oke, kalau siap, ya silakan bersama-sama ya. Hitungan 1 sampai 3 atau abata, silahkan dimulai. Oke, kita akan mulai. Silahkan dibaca dari awal. Amarallahu lakum ya. Dimulai dari situ. Oke, abata, silahkan. Allahumma fa'alu. Astaghfirullahal azim. Wallahi wal fath. Al-azim. Idza ja'a
Nasrullahi wal fath. Ya. Oke. Baik, untuk yang contoh bagi nomor 1 ini kan bacaan tebal ya, bacaan tebal. Nah, ada yang belum selesai ya. Sudah semua? Sudah semua, Ibu-ibu? Sudah semua ya? Sudah. Oke, ini saya jelaskan kembali bahwa lafaz Allah yang didahului oleh huruf yang berharokat A atau U itu dibaca tebal ya, seperti yang ibu-ibu tadi sudah bacakan bacaan tebalnya seperti itu. Jadi cuma dua cara baca lafaz Allah, yaitu tebal dan tipis. Oke. Karena sudah membaca semua, sebelum kita lanjut ke bacaan tipis, siapa tahu ada pertanyaan, silahkan dipertanyakan terkait tentang bacaan lafaz Allah ini. Kan bertanya Bu kalau ada. Untuk materi ini insyaallah kita ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Tidak ada ya? Oke, kalau begitu alhamdulillah sekiranya sudah paham bahwa ketika lafaz Allah di atau di semuanya seperti yang kita baca. Baik, begitu kita yang kedua, lafaz Allah berbunyi tipis dengan bunyi la, karena sebelum berharokat i. Oke, ada contohnya lagi, silahkan tunjuk lagi apa yang saya bacakan. Sebentar ibu-ibu akan baca kembali. Di bagian pertama tadi ada tanda panah ya, saya jelaskan. Ini tanda panah artinya itu setelah kita membaca yang di awal misalnya Allahu, setelah kita membaca huruf ro-nya itu langsung lompat ke huruf lamnya. Nah, seperti itu. Begitupun seterusnya. Ini juga Allah itu setelah kita baca huruf ainnya u langsung ke huruf ro-nya. Seperti itu. Jadi huruf-huruf yang alif dan lam ini tidak dihiraukan seperti itu. Ya, lanjut ke bagian 2. Lafaz Allah berbunyi tipis dengan bunyi la karena sebelumnya berharokat i. Saya contohkan, ini biasa kita baca ketika mau memulai membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini a'udzu billahi. Jadi kita fokus sama billahinya. Ini yang disebut tipis karena kembali ke hukum asalnya lah. Bismillah. Bismillah. Lampu lah. Bismillah. Beda tadi. Amarallah. Seperti itu. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdillahu ma yasha' walillahi mulkus samawati wal ardh fi sabilillah. Amanna billahi wa malaikatihi fi rahmatillah. Seperti itu. Jadi tetap dibaca la. Jadi tidak boleh ada lo kalau diawali oleh huruf yang berharokat bawah atau i, seperti itu. Oke,
Silahkan dibaca bersama-sama. Oke, ibu-ibu sekalian, silahkan diambil penunjuknya, kemudian ditunjuk buku qiraat masing-masing. Sudah siap? Siap. Oke, kalau sudah siap, silahkan dibaca secara bersama-sama. Mungkin bagus disamakan ini tak. Jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu lambat. Nah, seperti yang saya bacakan tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya dapat sama-sama sama-sama mulai dan sama-sama berhenti juga. Jadi samakan, jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu lambat. Oke? Siap? Oke deh. A, ba, ta. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ma yasha. Wati wal ar. Sabilillah. Aman malaikati Oke, sepertinya ini sudah sama-sama berhenti, sama-sama mulai, sama-sama berhenti. Baik, terkait tentang bacaan lafaz Allah, tebal dan tipis, ibu-ibu kan sudah membaca juga secara langsung. Saya kembali memberikan kesempatan untuk bertanya. Jika ada sesuatu yang masih belum ini, silahkan dipertanyakan ke kami. Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kalau tidak ada, saya anggap kita semua sudah paham. Jadi ternyata hukum lafaz Allah itu ketika diawali oleh baris A dan U tebal, kemudian diawali oleh baris I atau kasro itu tipis seperti itu. Oke? Sudah paham ya? Jadi kita lanjut di amin ya rabbal alamin. Lanjut di halaman 33 kunci 11 ya, kunci 11. Ya, kita lihat kembali buku qiraat masing-masing. Bagaimana Bu Kiki, sudah ada di handphone tak? Yang tidak sempat membawa buku qiraatnya, apakah sudah baru handphone tak? Tiga dikirimkan ke Ustaz. Oh. Siapa yang kirimkan Ki, Bu? Ibu, siapa itu? Mungkin bisa dibantu lagi. Sampai Siapa yang sampai halaman berapa? Insya Allah sebentar kita sampai halaman 35. Oh iya, saya Ya, japri sebentar sampai halaman 35. Iya. Oh, iya. Lanjut. Ya, bisa dilanjut ya. Ya. Oke, di kunci 11 silahkan diperhatikan buku tak masing-masing. Bacaan tabundar atau tamarbutoh ya. Tabundar itu disebut dengan tamarbutoh. Tabundar tetap dibaca ta apabila bacaan bersambung dan dibaca bunyi ha besar ini yang dimaksud.
apabila berhenti atau wakaf. Contoh, al-qari'ah. Jadi al-qari'ah. Seperti kalau kita lanjut tetap dibaca tu, ya, al-qari'atu. Tapi kalau misalnya kita berhenti, kita wakaf, maka itu tamar butonya, tabundarnya itu berubah menjadi H besar. Yang mana itu H besar? Qari'ah. H besar itu disebut juga dengan H8 seperti itu. Nah, di sini ada latihannya. Saya akan contohkan kembali. Kemudian insya Allah sebentar ibu-ibu membacanya secara bersama-sama. Ini saya contohkan dari bacaan pertama sampai ketiga saja dulu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah. Mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Nah, ini seperti ini kalau kita berhenti. Nah, saya contohkan lagi ketika kita lanjut ya. Ketika kita sambung ini. Ya, sambung dua dan bahkan sampai 3. Al-qari'atu mal qari'ah. Seperti itu. Tabundarnya ini harus tetap dibaca tuh, ya, jangan dimatikan. Jangan dimatikan menjadi H besar. Nanti dijadikan H besar yang sukun, yang mati ketika kita berhenti atau wakaf, ya, seperti itu. Oke, ibu-ibu paham sampai di sini? Ya. Maaf Ustaz, baru gabung di halaman mana? iya. Baru gabung di. Ibu siapa yang baru gabung ini? Bu Selfie. Oh, Bu Selfie ya. Kayaknya ada yang baru bergabung di pembelajaran saya ya. Oh, saya dari Ibu Ani kayaknya baru bergabung. Ibu Selfie juga ya? Iya. banyak dulu kegiatan. Masya Allah. Oke, selamat datang Bu Ani sama Bu Selfie ya di pembelajaran kami. Ya, di halaman 33, Bu. Halaman 33. Bu Selfie sama Bu Ani, apakah butuh saya ulang dulu contohnya ini? Itu kita dari halaman 32. Oh, ya, yang baru bergabung tadi Saya Ustaz. Bu Selfie ya? Bagaimana Ya. Bu di halaman 33? Apakah butuh saya ulangi dulu? Boleh Ustaz, baru saya gabung ini baru sekali. Ya, insya Allah saya ulang sedikit. Jadi diperhatikan bukunya, ada buku tak Bu? Ada juga. Oke, penunjuk tak ada juga? Ada. Oke, silahkan diambil juga penunjuk tak, karena metode qiraah itu paling bagus ketika ditunjuk. Kalau ditunjuk lebih mudah dipahami, insyaallah. Betul. Kalau ibu belum dapat, enggak apa-apa pakai telunjuk saja dulu, menunjuk. Pakai pen. Kalau belum dapat. Ya, oke, boleh. Jadi ini kunci 11 itu tabundar ya. Tabundar perhatikan di buku tak atau tamarbutoh. Nah, di sini ada penjelasannya, tabundar tetap dibaca ta apabila bacaan bersambung, maksudnya dilanjut. Dan bunyi H besar apabila berhenti atau wakaf. Contoh, langsung misalnya contohnya di bawah latihan 1. Kita lihat al-qari'ah. Ini versi ketika saya berhenti, ketika kita berhenti. Nah, ini tabundarnya yang al-qari'atu ini dijadikan H besar ketika kita berhenti. Nah, ketika kita menyambung bacaan atau melanjutkan bacaan, maka tabundarnya ini tetap dibaca tu, ya.
Al-qari'atu mal-qari'ah. Nah, nanti di sini di bagian kedua baru dimatikan lagi karena kita berhenti. Oke, Bu, paham sampai sini, Bu? Paham. Oke, kalau begitu silahkan kita sama-sama membaca. Ya, ingat buku Qiraata dengan penunjuk tak. Oke, siap? Siap. Oke, kalau begitu ingat ya, kita samakan sama-sama memulai. Langsung mulai al-qari'atu, al-qari'ah, mal-qari'ah. Ini versi yang dimatikan saja dulu. Insyaallah sebentar setelah kita membaca bersama-sama versi berhentinya bisa dilanjutkan dengan ketika kita lanjut. Oke, bersama-sama ya. A, ba, ta, silahkan. Al-Qari'ah. Hadithul Ghashiyah. La tasma'u fiha Ya. nama Aku masfufah. Ada. Oke, sudah. Ya, itu versi berhentinya. Sekarang saya mengajak ibu-ibu bagaimana ketika disambung ini bacaan. Kalau ada yang bisa nafasnya yang bagian sini baris paling pertama, coba kita sambung ayat 1, 2 dan 3. Ya. Coba enggak apa-apa ini kalau misalnya nafas tidak sampai ayat 1 dan 2. Kita coba saja yang ayat 1 dan 2-nya saja dulu ya. Walaupun bisa sebentar ayat 1, 2 dan 3. Nah, kita lanjut lagi mencontohkan. Jadi saya contohkan kembali ini versi lanjut atau menyambung bacaan. Al-qari'atu mal-qari'ah. Nah, ini kalau 1 sampai 2. Coba 1 sampai 3 saya contohkan kembali. Al-qari'atu mal-qari'atu wa ma adraka al-qari'ah. Oke. Yang ayat 1 sampai 2 saja. Bacaan sambungnya disambung dengan ayat 1 dan 2. Oke, ya. Siap? Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Ya. Al-Qari'atu. wa ma adraka Amal Qari'ah. la Ya. tasma'u Ada yang sudah sampai 3 ayat ya. Ya. Ini Afwan Bu, latihan pertama apakah ada pertanyaan atau tidak? Sudah dipahami cara bacanya? yang Halo? Sudah dipahami cara bacanya? Kalau ada yang mau bertanya silahkan bertanya. yang 2 baris atas itu tepat Ustaz. Itu ayat yang berikutnya Ustaz. Iya. Yang mana itu Bu? Baris ayat keempat, bisa disambung langsung juga itu.
nanti kalau mau disambung tidak nyambung dengan ayat berikutnya, Kak. Ya. Karena bukan sambungannya ini. Kecuali yang ketiga. surah Ya. Surah berbeda sebenarnya ini. Ya, kecuali yang baris pertama itu memang satu surah ya, ayat 1 sampai 3. Adapun yang di bawah ini sudah terpisah-pisah. Kenapa dicontohkan yang pertama tadi? Karena ketika misalnya kita mau melanjutkan menyambung bacaan, oh ternyata begini cara bacanya. Tetap dibaca. Sebenarnya yang dibawa seandainya sama ayatnya di Al-Quran, sama surahnya, maka bisa juga disambung ya. Nah, disambung cara membacanya. Seperti itu. Oke, jelas Bu? ya Ustaz. Oke. Itu ya di latihan pertama. Ini latihan kedua. Latihan kedua itu sama aja dengan latihan pertama. Ini pun masih materi ta marbuto atau tabundar. Ya, mungkin saya tidak usah mencontohkan dulu di sini karena sudah tadi di atas. Saya mengajak ibu-ibu bagaimana kemudian bisa bersama-sama membaca latihan 2 ini. Ya, oke kita lihat sama-sama latihan 2. Di versi mematikannya dulu ya, versi berhentinya dulu setiap ayat. Sebentar, kebetulan ini ada beberapa yang sama ayatnya, sama surahnya, makanya kita bisa menyambung. Ya, oke. Good. Oke, silahkan sama-sama ya. 1, 2, 3. Iya. Atil waqiat. Laisa li'amadiha kasibatun wa ma adraka Uqsimu biyawmil qiyamati wa la uqsimu bin nafsil lawwamati adraka mal aqabah. Afwan ya. Sepertinya ada yang membaca tadi wala uqsimu bin nafsil lawwamati. Kalau saya tidak dengar ada yang membaca seperti itu. Jadi kalau kita berhenti, ini T-nya, tabundarnya itu dirubah menjadi H besar. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Nah, seperti itu. Oke, kalau begitu saya contohkan dulu ya. Saya contohkan dari awal latihan 2. Saya versi berhentinya. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah. Kemudian yang dibawanya al-haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Dibawa lagi baris ketiga. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Kemudian dibawanya lagi Oh, ya, Ustaz. falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Dibawa lagi baris ketiga. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Kemudian dibawanya lagi falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Dibawa lagi baris ketiga.
Wa ma adraka mal aqabah. Nah, jadi dimatikan ya. Oke. Ini silahkan di latihan kedua. Setiap baris itu dibaca bersambung. Ya. Baris 1, 2, 3, dan 4. Coba kita baca secara bersambung. Supaya kita mau pastikan bagaimana cara baca tamarbuto tabundar ketika bersambung. Kebetulan ini nyambung ke surahnya ya. Baris pertama surah Al-Waqiah, baris kedua surah Al-Haqqah, baris ketiga surah Al-Qiyamah kalau tidak salah ini. Kalau qatahamal aqabah ma adraka mal aqabah. Fakkuraqabah oh itu. Ini kayaknya surah Abasa kalau tidak salah ini. Oke. Silakan ibu-ibu dibaca secara bersambung. Seperti ini. Saya contohkan di baris pertama ya. Paling atas. Idza waqa'atil waqi'atu laisa liwaqa'atiha kadhibah. Jadi tabundarnya yang pertama itu dibaca bersambung dengan ayat berikutnya, maka tetap dibaca tu. Nanti tabundar yang kedua ini yang dimatikan atau dijadikan H besar. Oke, paham Ibu? Ustaz. Oke, kalau begitu silahkan dibaca secara bersambung. Dari baris pertama bersambung dengan baris pertama juga. Ayat pertama dengan ayat kedua mati saya. Oke, paham. Silakan 1, 2, 3. Adraka malhaqqah. La uqsimu biyawmil qiyamati wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Iya. Bala tahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Ya. Ini latihan 1 dan 2. Apakah ada pertanyaan Ibu? Atau sudah paham? Sudah jelas? Jadi ketika memang ada sesuatu yang belum dipahami, silahkan bertanya. Insyaallah kami akan menjawabnya sesuai dengan kemampuan kami di pembelajaran ini. Oke, sudah. Berarti ayat Iya Bu, silakan Bu. ayat yang pertama kita baca kalau bersambung dia diucapkan sesuai barisnya ya Ustaz. Iya betul betul Bu. Idza waqa'atil waqi'atu laisa. Nah, seperti itu. Kalau bersambung. Tapi jangan kasih panjang ya. Tetap dia pendek. Misalnya, idza waqa'atil waqi'atu laisa. Tidak boleh begitu. Harus tetap tidak panjang di sini. Idza waqa'atil waqi'atu laisa liwaqa'atiha kadzibah. Nah, seperti itu. Jadi semua bacaan tabundar atau tamarbuta kalau kita lanjut otomatis akan dibaca seperti biasa. Dibaca tu, ya. Seperti itu. Ini akan berbeda dengan ta yang biasa ya. Jangan sampai kita punya bacaan yang tak biasa. Baru kita matikan juga tidak seperti itu. Berlaku hanya untuk tabundar saja. Ya. Seperti itu. Jelas Bu? Iya. Khusus ta saja. Iya, khusus ta marbuta saja, tabundar. Kan ada 2 ta. Ada 2 ta Bu ya. Ada ta yang asli, yang abata. Seperti itu. Ada ta marbuta seperti ini. Nah, ta marbuta itu ya contohnya seperti ini cara bacanya.
seperti ini yang kita bacakan tadi. Baca. Ya. Oke? Sudah jelas, Bu? Sudah. Ya, kalau sudah jelas, ibu-ibu kita punya PR ya. PR-nya yaitu dari halaman 32 tadi sampai 33 latihan Ki ya, diulang-ulangi meskipun kita bukan belajar seperti ini. Jadi sesuatu itu kalau kita tahu tekniknya, kita tahu metodenya, hanya sekedar tahu saja tanpa banyak latihan, maka saya yakin itu percuma saja. Jadi metode apapun yang kita pakai, kalau kita tidak sering mengulang, kalau kita tidak sering latihan, maka yakin dan percaya kita tidak akan menguasai secara sempurna itu metode. Jadi intinya ketika kita belajar hari ini, belajar malam ini, ya kita harus latihan ketika ada waktu kita seperti itu. Jadi bagaimanapun kita menguasai itu materi, kuncinya misalnya kalau kita tidak latihan pasti akan dilupa. Jadi oh bagaimana cara bacanya ini, oh bagaimana cara bacanya ini, seperti itu. Jadi tugasnya ibu-ibu kita akan latihan mandiri di rumah masing-masing atau dimanapun kita berada, kecuali di tempat-tempat yang memang kita dilarang mengaji seperti itu. Ya, di kantor kah ketika ada waktu luang, waktu istirahat, kita bawa ini buku metode qiraat. Kalaupun tidak sempat dibawa, tidak apa-apa dipoto mungkin, baru kita pelajari seperti itu. Oke, paham sampai di sini? Tidak ada lagi pertanyaan? Paham. Oke deh, alhamdulillah kalau paham semuanya, insyaallah luar biasa. Oke, saya akan kembali menanyakan kabarnya, terutama bagi ibu-ibu yang baru bergabung ini. Kayaknya tidak sempat tadi saya tanyakan kabarnya. Oke semua ya, siap ya? Saya akan tanya kabar. Ibu-ibu yang baru bergabung sudah tahu ininya, cara menjawab salamnya. Dijawab kemudian diikuti dengan gerakan. Bagaimana Bu Silvi sama Bu Ani? Belum Ustaz. Oh, belum Pi. Padahal ini yel-yel tak sebenarnya. Mungkin ada yang bisa bantu? Baru saya Ustaz. Iya. Coba siapa kira-kira yang bisa bantu ketika ditanyakan kabarnya, dijawab dengan gerakan. Ada ibu-ibu yang mau membantu? Kalau tidak ada ya saya saja ya. Kelihatan jadi kamera Bu kah? Oke, jadi ketika ditanya kabar, apa kabar malam ini ya? Jadi saya sendiri yang tanya kabarku. Nah, ini kan sekedar contoh ya. Apa kabar malam ini? Alhamdulillah. Coba seperti ini Bu ya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Cinta Allah. Diangkat tinggi-tinggi dua tangannya. Alhamdulillah cinta Allah. Cinta Rasul turunkan sedikit. Cinta Al-Quran kembali seperti ini. Seperti di awal tadi. Cinta Al-Quran. Bahagia. Berdaya. Allahu Akbar. Biasanya itu ibu-ibu cepat menghafal kalau gerakan seperti ini. Iya. Gitu ya. Betul, amin. Bu Selfie juga. Bu Selfie ya. Saya ulang ya. Ini secara saya tidak jelaskan lagi langsung. Nah, coba perhatikan saya dulu ya. Ini adalah doa sebenarnya Bu ya. Coba Bu Selfie sama Bu Ani, yang ibu-ibu yang lain juga boleh kembali memperhatikan supaya lebih ini lagi. Oke. Apa kabar malam ini? Alhamdulillah, cinta Allah, cinta Rasul, cinta Al-Quran, bahagia, berdaya, Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Allahu Simpel. Akbar. Iya, Masya Allah. berdaya. Allahu Akbar. Oke, saya akan tanya ya.
Ibu Selfie dengan Ibu Ani silakan ikut juga. Oke, apa kabar malam ini? Alhamdulillah. Cinta Cinta Rasul, cinta Al-Quran, bahagia, Al-Quran. Masya Allah. Ya, Ya, itu ya. Allahu Akbar. Ya, itu sebenarnya kalau kita bertemu secara langsung itu lebih semangat lagi, ya. Karena tidak ada lagi suara-suara terpantul. Tidak ada lagi suara-suara yang terputus-putus, ya. Itu biasanya kalau kita secara langsung enak untuk belajarnya. Oke. Kalau begitu kita berpindah ke halaman 34. Ya, halaman 34 Bu Kiki ya. Ini kunci 12 ya. Kunci 12. Oke. Kunci 12 itu coba kita lihat buku qiraata masing-masing. Nah, ini Pak Direktur Nasyerji kayaknya di layar juga. Jadi bagi ibu-ibu yang tidak sempat membawa buku qiraatnya bisa melihat juga di situ. Oke. Ya. Sudah terbuka semua ya? Kalau sudah terbuka kita akan lanjut. Nah, kunci 12 bacaan qalqalah. Nah, yang mana itu bacaan qalqalah? Qalqalah adalah bunyi memantul apabila berharokat berbaris sukun atau mati. Jadi terpantul ki ketika huruf itu berbaris sukun, ya. Ya, ini mungkin bisa di ini. Ya. Atau berada pada berhenti bacaan atau wakaf. Jadi ada dua ya, ketika sukun dan ketika berhenti lagi. Berhenti bacaan sama seperti tamarbuto tadi, tapi ini memantul dia. Terdengar bunyi seperti kata 4 pada huruf qalqalah yang hurufnya ada 5. Ini hurufnya itu adalah baju di toko. Ba, jim, dal, to, kof. Atau disingkat dengan baju di toko. Seperti itu. Saya ulangi, ada 5 ya. Ba, jim, dal, to, kof. Seperti itu. Atau baju di toko. Baju di toko. Itu kata kuncinya. Ya. Nah, ini ada yang di dalam kolom ini. Babe. Coba yang paling pertama. Huruf ba. Babe. Baje. Bade. Bato. Bako. Seperti itu. Ya. Seperti itu. Oke, kita latihan 1. Perjelas bunyi pantul atau qalqalah. Nah, ini ada latihannya. Kebetulan ini surah-surah yang biasa kita hafal, yang biasa kita baca mungkin. Perhatikan, ini bacaan memantul semua. Qul huwallahu ahad. Ahad ya. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Nah, ini seperti itu bacanya. Kita lanjut di baris kedua. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ini yang terakhirnya ini dipantulkan karena kita berhenti. Was-samaa'i dzatil buruj. Nah, ini juga karena dimatikan, kita berhenti. Jadi kita harus matikan. Wasjuda wa qatarib. Ini juga dua-duanya wasjuda wa qatarib. Ini ada 3 maksud saya. Wa qatarib. Ini juga terakhir salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini la'il fajr. Ini fajr juga. Oke, itu cara bacanya. Ko. Kemudian je ada be.
Pokoknya dipantulkan. Oke, paham sampai di sini? Kita contohkan lagi, kita baca sama-sama. Ya. Sama-sama. Ya. Bisa dibaca sama-sama ya? Oke, 1, 2, 3, silahkan. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, Ahad. lam yalid yalid wa lam yulad. Qul a'udzu birabbil falaq, Maidatil buruj. idzatil buruj, wasjud wa qadari, hiya hatta matla'il fajr. Ya. Oke. Sudah semua ya? Oke. Saya kembali memberikan kesempatan bagi ibu-ibu yang mau bertanya tentang huruf memantul yang kita pelajari di kunci 12 ini. Jelas ya? Nah, ini ketika iya, silakan Ibu. Yang Ibu salamun hiya hatta matla'il fajar itu yang terakhirnya Ustaz, kan ada huruf ro lagi. iya, Mati ada ro, iya, Bu. jadi fajar bagaimana? Ya, Apa jadi seperti yang ya, jadi saya bacakan dulu Bu ya. Ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi tetap ini ro-nya dibaca meskipun dia lebih kecil daripada j-nya. Karena dia sebenarnya huruf hidup berharokat tapi dimatikan. Jadi dua-duanya di sini harus dimatikan. J-nya dia mantul, kemudian ro ini dibaca juga dengan sukun, dimatikan. Fajr. Ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Seperti itu. Ya. Jadi harus ini juga disebutkan ini huruf ro-nya meskipun dia lebih kecil sedikit daripada j-nya. Nah, karena dua huruf yang sukun seperti itu. Oke, jelas Bu? Ada lagi? Fajr. Iya. Dipahami ya? Dipahami semua ini ya, Ibu-ibu? Ya. Jadi itu huruf yang memantul. Nah, ini perjelas sama aja dengan latihan kedua. Ini ketika kita berhenti maka memantul. Tapi ketika misalnya kita lanjut maka huruf itu tetap dibaca seperti pada dasarnya. Sama seperti yang tadi di Tabundar tetap dibaca ki kalau di sini. Saya contohkan dulu ya. Saya berhenti dulu, kemudian saya contohkan kedua kalinya. Saya akan lanjut bacaan. Perhatikan di latihan 2 halaman 34. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Nah, itu versi saya berhentinya. Seandainya saya lanjut bacaan ya dari ayat pertama sampai ayat 2, maka huruf ko-nya ini, huruf qaf-nya ini tetap dibaca ki ya. Coba perhatikan. Was-samaa'i wat-tariqi wa ma adraka mat-tariq. Nah, seperti itu ya. Nah.
Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, seperti itu. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Hati-hati di sini, jangan fi tadlil. Nah, ini bukan huruf qalqalah, ini tab. Nah. Alam yaj'al kaidahum fi fi tadlil. Wa ma adraka ma hiyah. Nah, ini juga. Oke, sampai di sini pencontohannya. Silakan ibu-ibu baca kembali dengan cara mematikan ya. Dengan cara berhenti. Dipantulkan hurufnya, huruf terakhirnya. Oke, siap? Siap. Siap. Oke, 1, 2, 3. Wassama'i wattariq. Wa ma adraka mattariq. Ma aghna anhu malahu wa ma kasab. Alam yaj'al Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa ma adraka ma hiya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Inna syani'aka huwal abtar. Oke. Tahu ya. Coba Bu Kiki diulangi bagian baris kedua di awal. Ma'aghna. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Jadi nanya ini panjang. Ma'aghna anhu. Jadi nanya, iya, coba kita lihat. Coba diulang dulu, Bu. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Oke, seperti itu. Good. Baik. Nah, ini sekarang kita akan mencontohkan versi ketika kita lanjut di bagian pertama saja, khusus bagian pertamanya saja karena ini kebetulan sambung Ki surahnya, ayatnya. Was-samaa'i wat-tariqi wa ma adraka mat-tariq. Coba 1, 2, 3. Sama wa ma adraka mat-tariq. Oke. Baik ibu-ibu sekalian, ini kurang lebih sama dengan latihan pertama, dengan latihan kedua. Hanya saja bedanya tadi ada bacaan memang betul-betul berhenti. Yang pertama tadi ini, kemudian ada bacaan yang coba kita sambungkan dengan ayat selanjutnya. Oke, sama seperti biasa, saya beri kesempatan untuk ibu-ibu yang mau bertanya. Siapa tahu di kunci 12 ini ada yang mau dipertanyakan. Kalau tidak ada, saya mengajak ibu-ibu lihat di latihan 1 tadi, bagian pertama, baris pertama, bagian ketiga. Baris pertama, bagian ketiga. Ya. Ya, yang ditandai oleh Pak Direktur. Lam yalide wa lam yulade. Nah, seperti itu. Coba saya ajak dulu ibu-ibu ke sini.
Ya, sudah lihat semua Ibu? Silahkan perhatikan. Sudah lihat? Sudah. Halo? Sudah, Ustaz. Oke, Sudah. sudah. Oke. Ini ada bacaan di surah Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Kira-kira ada perbedaan di sini, Bu? Cara pantulnya? Lam yalid wa lam yulad. Ada tidak perbedaan di sini? Cara pantulannya. Jadi, ya saya jelaskan. Di sini ada perbedaan, Bu ya. Yalid dengan yulad. Nah, coba perhatikan caraku. Yalid, yulad. Kira-kira apa titik di mana titik perbedaannya? Jadi lam yalid itu ini disebut dengan pantulan yang kecil, ya. Makanya ada disebut itu nanti qalqalah kecil dan qalqalah besar, ya. Coba lam yalid wa lam yulad. Kenapa dia kecil di sini di yang di tengah? Karena ada huruf setelahnya yang harus dibaca. Nah, kemudian kenapa yulad ini besar ki? Karena dia tidak ada lagi huruf yang mau disebutkan setelahnya. Karena kita berhenti. Jadi itu bedanya. Jadi kalau di tengah-tengah itu kecil ki pantulannya. Kalau dia di akhir, meskipun misalnya dia hidup, seperti di bagian ayat 2 ini, Allahu Somad. Nah, karena kita berhenti, maka otomatis dia akan besar cara pantulannya. Oke? Paham sampai di sini, Bu? Iya. Oke, itu perbedaannya ya. Nah, sekarang kalau tidak ada pertanyaan, kita ke kunci yang selanjutnya. Kunci 13, ya. Kunci 13. Kunci 13, ya. Ya, sudah ada di layar. Kunci 13, waqaf baris 2, an, ya. Atau hukum mat iwat. Ini ada penjelasannya di atas. Baris 2 an atau fathatain dibaca panjang kalau berhenti atau waqaf. Sehingga bunyi huruf N hilang. Kalau kita berhenti itu huruf N-nya hilang. Contoh mihada itu kan seharusnya kalau kita lanjut mihadan, ya. Tapi kalau kita berhenti waqaf, maka dannya ini dipanjangkan. Mihada. Tapi bukan mihadan. Nah, hilangkan N-nya seperti itu. Ya. Coba kita di latihan pertama. Dibaca panjang pada akhir ayat tanpa bunyi N. Ya. Ini kebetulan ayat yang bersambung. Wal 'adiyati dhabha. Seperti itu. Kemudian lanjut. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fa'atharna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Seperti itu. Nah, oke. Ini baris 2 atau baris fathatain atau an. Semua baris an. Jadi dipanjangkan ya, dipanjangkan. Tapi N-nya dihilangkan. Menjadi panjang dan N-nya dihilangkan. Oke, seperti itu. Oke, silakan kita sama-sama lagi membaca. A, ba, ta. Wal 'adiyati dhabha.
فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. Oke, bagus saya dengar. Luar biasa, ya. Itu versi ketika kita berhenti, ya. Nah, saya akan kembali contohkan ketika kita lanjut bacaan. Jadi ketika kita lanjut bacaan, maka hukum apapun yang berlaku setelahnya tetap diberlakukan. Contoh di bagian pertama. Ini kan kita berhenti tadi ya. Sekarang saya akan lanjut ayat 1 dan 2. Wal-'adiyati dhabhan fal-muriyati qadha. Saya ulangi. Wal-'adiyati dhabhan fal-muriyati qadha. Oke. Coba sama-sama dicontohkan baris pertama dan dilanjut bacaannya. Jadi dhabhan fa ya seperti itu. 1 2 3. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. Ya, oke. Ya, boleh dilanjut, Bu. Boleh dilanjut. Falmughirati فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. Oke, Masya Allah, luar biasa ya. Semangatnya menyambung terus. Oke, seperti itu ya. Jadi ketika kita lanjut, maka ini kan ada hukumnya sebenarnya itu ketika an ya. Sama aja dengan hukum nun sukun ini. Ada hukum yang berlaku. Nah, kita lihat huruf setelahnya, huruf apa yang dia temani bertemu. Maka akan berlaku hukum di situ. Oke, sama aja dengan yang tadi. Jadi tetap diberlakukan hukumnya. Sampai di sini ada pertanyaan, Bu, tentang baris 2 atau an. Silahkan bertanya kalau ada yang mau ditanyakan. Daripada kita lanjut. Kalau mau disambung, iya, kalau Bu. mau disambung Ustadz, ayat pertamanya itu yang akhirnya berapa harakat? Kayak ini, dia tidak berapa Kalau harakat di situ? di metode qiraah itu kita pakai ketukan, ya. Itu apa namanya? 3 ketukan. Wal 'adiyati dhabhan fal muriyati qadha. Nah, seandainya kita berhenti, maka satu apa namanya? Satu ketukan saja. Dhabha. Nah, kemudian kalau kita lanjut maka menjadi 3 ketukan. Kalau kita berbicara harokat, kalau kita berhenti wal 'adiyati dhabha, maka 2 harokat saja. Tapi seandainya kita lanjut wal 'adiyati dhabhan fa, maka itu menjadi 4 harokat. Dari 2 harokat menjadi 4 harokat. Kalau kita berhenti 2 harokat, kalau kita lewat maka menjadi 4 harokat. Menahannya. Sebenarnya ini bukan mat tapi ditahan karena ada hukum yang berlaku di sini. Insyaallah ada nanti penjelasan tajwidnya ini. Ya. Oke, bagus pertanyaan Bu. Keren. Ada lagi? Oke, sudah tidak ada? Tidak ada ya? Oke, kalau begitu kita lanjut di latihan 2. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata
وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. Nah, seperti itu. Ini di surah An-Naba. Oke, langsung Maki baca, Bu. Saya yakin Ibu sudah paham di sini. Silakan 1, 2, 3. mihada والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. Oke, ini saya tidak mau contohkan dulu. Silakan ibu-ibu dulu membacanya. Di bagian pertama lanjut dengan bagian kedua. Satu baris ya. Itu kan tadi saya sudah contohkan di atas cara melanjutkan bacaan. Ini kan tadi kita berhenti setiap akhir ayat atau ada tanda wakaf. Nah, ini saya mengajak ibu-ibu bagaimana kemudian melanjutkan bacaan di baris pertama ini 2 ayat ya. Tanpa saya contohkan dulu. Oke, sudah siap? Oke, kalau sudah siap silahkan sama-sama 1, 2, 3. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. Oke, bagus sekali. Jadi tetap ada hukum yang diberlakukan di situ ya. Alam naj'alil arda mihadan wal jibala autada. Oke deh. Kemudian biasanya itu di luar sana kalau ada ibu-ibu yang mengaji, dia baca wal jibala autada. Au ya. Tapi ibu-ibu luar biasa di sini. Au ya. Nah, sudah diajarkan oleh mungkin di pembelajaran sebelumnya. Au, bukan au, tapi au ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan lagi, Bu. Bertanya memang Maki, siapa tahu ada yang kurang dimengerti. Silahkan ditanyakan. Dan insya Allah selama ibu-ibu latihan di rumah, kalau misalnya ada pertanyaan ada yang tidak dipahami dari pembelajaran yang pernah kita lewati ini, silahkan bertanya di WA, melalui Ustaz Fadli, melalui saya, melalui siapa saja yang bisa kita tempati bertanya. Ya, insya Allah kami siap memberikan jawaban, memberikan pengulangan ketika ada sesuatu yang kurang dipahami dari kunci-kunci pembelajaran metode qiraah yang pernah kita lewati. Dan intinya seperti yang saya katakan tadi, kembali saya ingatkan bahwa materi ini, kunci-kunci ini, metode ini kita pelajari, sudah kita tahu caranya, maka kita harus ulang-ulang. Karena kalau tidak diulang, maka sama saja sekedar teori saja, tidak ada praktek. Jadi semua metode itu harus banyak latihannya. Jadi jangki bosan, sudah miku baca ini, jamak lagi mengulang, seperti itu. Jadi semakin banyak kita melakukan pengulangan, maka insya Allah semakin sempurna, semakin fasih kita membaca Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya sudah fasih, tidak usah saya sering-sering membaca Al-Quran. Coba kita lihat beberapa bulan kemudian. Maka bagaimanapun lancarnya orang, fasih caranya kalau tidak sering-sering mengulangi, maka yakin dan percaya itu akan terbata-bata lagi bacaannya.
Oke, sampai di sini ada pertanyaan, Bu? Enggak ada ya? Ada Ustaz. Ya, Ada. ada? Ya, Ini silakan. dari ayat 1 ke 2. Iya, Bu. Mihadau. Maksudnya sebelum diucapkan wawunya, kita kayak bibirnya itu sudah membentuk kayak bagaimana nih Ustaz? Jadi wal jibal afwan alam naj'alil arda mihadan wa. Jadi wa sudah monyongki atau mencucu. Dawah nah, seperti itu. Karena ini huruf an-nya itu tidak ada bunyi n kalau kita lanjut. Sama juga kalau kita berhenti. Kenapa tidak ada bunyi n ketika lanjut? Karena bertemu dengan huruf yang ada hukumnya. Bertemu dengan huruf wa. Dan harus ditahan sampai 4 harokat. Atau 3 ketukan dalam metode qiraah. Seperti itu. Jadi alam naj'alil arda mihadan wal jibala autada. Jadi ini bibir monyong ya. Wah mihadan wah. Nah, seperti itu. Oke. Bagaimana, Bu? Kayak tas, Dhamma ya. kayak ada tasdidnya. Iya, dikasih tasdid Ki. Memang itu ada hukumnya. Insyaallah dalam ilmu tajwid itu akan dipelajari nanti. Oh, ternyata ketika fathatain baris an ketemu dengan waw, ini nama hukumnya. Oh, ternyata begini cara bacanya, ya. Seperti itu. Jadi otomatis akan ada tasdidnya di situ. Kalau kita lanjut bacaan, ya. Ada hukumnya nanti di pembelajaran selanjutnya insyaallah. Oke, bagaimana Bu Selfia? Oke, Bu Selfie, semangat sekali pertanyaannya luar biasa. Karena memang itu ketika kita belajar banyak bertanya, berarti banyak mau tahu. Oke, keren. Ya. Ada lagi pertanyaan dari ibu-ibu yang lain? Atau bahkan Bu Selfie mau bertanya lagi? Ada sesuatu di ini dipahami, silahkan. Lanjut. Cukup? Ustaz. Cukup Lanjut. ya? Cukup. Oke. Kebetulan materi saya ini sampai di halaman 35 di RPP, sesuai RPP. Jadi insya Allah pembelajaran berikutnya itu akan dilanjutkan oleh Ustaz Fadli. Dan seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa materi yang tertinggal sebelumnya insya Allah Ustaz Fadli akan selipkan di pembelajaran berikutnya. Oke Bu, kalau tidak ada lagi pertanyaan, insya Allah kita akhiri pembelajaran kita malam ini. Ada pertanyaan kah? Ibu ada Ji Bu, pertanyaan tak? Saya tidak bisa satu persatu ini nama tak. Tapi kalau ada pertanyaan silahkan dilontarkan kepada kami. Tidak ada ya? Oke. Ya, kalau tidak ada, saya kembali mengingatkan latihan terus ya, latihan terus itu kalau anak sekolah itu dikasih PR dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk menghafal misalnya, maka PR tak adalah selalu mengulangi bacaan-bacaan yang pernah kita pelajari. Supaya kita selesai di materi tahsin nanti, insyaallah fasih cara membaca tak, karena sering maki mengulangi. Kita kan alhamdulillah sudah paham materinya, teorinya, metodenya, bisa bagaimana kita lebih banyak mengulanginya. Seperti itu, ya. Yakin dan percaya bahwa ketika kita sering-sering membaca Al-Quran,
Dalam sebuah hadis dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harfan min kitabillah, ya. Siapa membaca satu huruf dalam kitab Al-Qur'an, baginya satu pahala kebaikan, ya. Falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu pahala kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 pahala kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, walakin melainkan alifun harfun, alif itu satu huruf, walamun harfun, lam itu satu huruf, wa mimun harfun, mim itu satu huruf. Jadi masing-masing alif, lam, mim satu huruf semua. Berarti sudah ada 30 pahala kebaikan yang kita peroleh. Yang penting kita ikhlas dalam membaca atau mempelajari Al-Quran. Itu dalam takaran per huruf, Bu, ya. Nah, dalam riwayat lain pun Rasulullah SAW bersabda bahwa ternyata satu ayat dalam Al-Quran. Satu ayat dalam Al-Quran itu ada yang panjang, ada yang pendek, tapi disamakan semua. Itu lebih utama daripada unta yang besar, unta yang bagus. Ya, lebih utama daripada unta yang bagus. Nah, ibu-ibu mungkin ada yang pernah naik haji atau umroh, pernah melihat unta yang bagus, itu harganya fantastis, Bu, ya. Ada yang mengatakan bahwa harga unta yang paling bagus itu di Timur Tengah, Arab Saudi misalnya, itu setara dengan harga mobil mewah. Nah, luar biasa ya keutamaan dari Al-Quran. Satu huruf 10 pahala kebaikan. Satu ayat lebih utama daripada unta yang bagus. Maka marilah kita bersama-sama menggunakan waktu kita untuk lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran, karena keutamaan-keutamaannya itu lebih banyak bagi kita. Jadi sebenarnya kita beruntung sebagai umatnya Rasulullah yang diberikan Al-Quran sebagai kitab dan pedoman kita. Nah, mudah sekali bagi kita untuk mendapatkan keistimewaan dari Al-Quran. Kalau itu baru 2 hadis yang kita bahas, baru 3 di awal. Inna lillahi, ya, inna lillahi ahlina minan nasi qalu, bahwa sayangnya untuk ibu-ibu yang baru bergabung, Allah ternyata memiliki atau mempunyai keluarga di antara para manusia. Yang mana itu? Ahlul Quran. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk Ahlul Quran, karena kita merupakan orang yang berusaha mempelajari Al-Quran. Seperti itu, karena banyak yang dimaksud Ahlul Quran, yang mempelajarinya, yang sering membacanya, yang menghafalnya, yang mempelajari maknanya, tafsirnya, kemudian mengamalkannya. Maka itu yang dimaksud dengan Ahlul Quran, termasuk keluarganya Allah di antara para manusia. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri pribadi saya, terutama ibu-ibu juga. Insyaallah mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar 7 kali. Astagfirullahaladzim. Tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mungkin ada di antara ibu-ibu yang bisa membacakan doa sesudah membaca Al-Quran, metode qiraah di halaman 3 angka Romawi. Afwan, siapa tahu ada di antara ibu-ibu yang mau membacakan? Ada ibu? Bu Kiki mungkin? Belum hafal, Ustaz.
Oh iya, belum hafal, dia belum ada juga ini tak. Ndak ada juga buku qiraatah. Ibu yang lain? Saya bacakan Ustaz. Oh ya, Ibu Haji. Silakan Bu Haji, bacakan doa sesudah membaca Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an wa nawwir qalbana binuril Qur'an wa zayyinna bijatil Qur'an. Amin. Wa a'malana bidzikril Qur'an. Wa bayyid wujuhana bibarakatil Qur'an. Warzuqna bimu'jizatil Qur'an. Wa najjina minan nari bikaramatil Qur'an. Wa adkhilnal jannata bisyafa'atil Qur'an. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin ya rabbal alamin. Syukran Bu Haji. Ya, mudah-mudahan kita dimudahkan. Oke, sekian dari saya. Kan Pak Direktur kalau ada yang mau disampaikan. Ya, kalau Ibu Ketua Yayasan masih ada barangkali? Oke, baik. Ibu-ibu sekalian, para peserta Muslimah Bahagia Berdaya, pada malam hari ini kita sudah mengikuti pembelajaran untuk pertemuan yang ke-6 dan pertemuan yang ke-4 untuk metode Qiraah, program tahsin, dan alhamdulillah tepat jam 10 materi ini selesai. Dan saya kira kesimpulannya tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Sajar bahwa intinya adalah pengulangan, ya. Jadi ibu-ibu para peserta jangan hanya berhenti ketika proses pembelajaran di ruangan ini sudah selesai, tetapi justru proses pengulangan ini harus dilakukan sehingga para peserta berada dalam keadaan lancar. Karena bagaimanapun pintarnya seseorang tidak akan mampu memahami satu pelajaran satu kali saja ketika diajarkan. Harus selalu ada pengulangan, dan pengulangan. Jadi kuncinya ada di situ. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada Senin malam dengan materi Muslimah Bahagia dan Berdaya. Dan untuk materi tahsin, insya Allah pada minggu berikut akan kita selesaikan dan akan dibawakan oleh Ustaz Pardi satu kunci, yaitu kunci 14, dan akan ditutup oleh Ustaz Sajar dengan kunci 15 dan ujian. Saya kira demikian. Terima kasih banyak atas partisipasinya pada malam hari ini. Insya Allah kita akan mendapat senantiasa mendapatkan rahmat, nikmat dan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.